Oke. Maaf dok, suaranya belum terdengar. Suaranya nggak kedengeran ya? Iya, belum dok, belum terdengar. Bentar dulu. Kedengeran? Terdengar tapi kecil dok. Kalau kita melakukan penelitian yang baik, cara pengambilan sampelnya baik, maka kita akan mendapatkan. Ini kedengeran nggak? Penelitian yang baik akan Mungkin nggak kedengeran. Yang lain gimana? Kecil atau gimana? Kalau di saya kecil. Sama, kecil juga dok. Kecil juga dok. Oke, sebentar. Karisma udah buka email Karisma nggak? Oh, belum dok. Coba buka, udah saya kirim rekamannya ke Karisma. Mungkin dari Mungkin belum dipencet share sound-nya dok, belum diklik share sound-nya. Share sound. Ada di mana nih? Nanti kan kita share screen, terus Oh iya. itu ada bacaan share sound. Oke. Sekarang kedengeran nggak coba? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah. Kedengeran? Metodologi penelitian kita pada yang berjudul validity dan reliability. Validity dan reliability itu merupakan salah satu hal yang cukup penting juga dalam penelitian, di mana kalau kita melakukan penelitian yang baik, cara pengambilan sampelnya baik, maka kita akan mendapatkan validity yang baik. Ya, validity yang baik akan meningkatkan kepercayaan hasil penelitian kita, sehingga kita bisa terapkan pada populasi di mana penelitian itu telah diambil. Oke, jadi memang validity dan reliability itu merupakan hal yang kritis dan penting. Kenapa? Kalau kita validity-nya baik, maka menunjukkan bahwa hasil penelitian kita itu objektif, ya. Objektif, memuaskan, dan bisa dipakai pada populasi yang sebenarnya. Sedangkan reliability lebih ke arah pada hasil yang konsisten, di mana kalau kita menggunakan salah satu alat atau tools untuk penelitian, kalau kita kerjakan berkali-kali dengan hasil yang sama atau hanya berbeda sedikit saja, itu merupakan hasil yang konsisten. Hasil yang konsisten menunjukkan bahwa alat ukur yang kita pakai itu alat ukur yang cukup baik, artinya bisa digunakan untuk penelitian yang lain. Seperti itu. Ya, jadi ingat bahwa validity dan reliability yang baik menunjukkan tingkat kepercayaan penelitian yang kita lakukan. Oke, dalam validity banyak bentuk-bentuknya. Ada yang namanya internal validity, ya, ada yang external validity. Berdasarkan namanya, kalau internal validity artinya ke dalam penelitian itu sendiri. Ya, jadi apakah antara variabel-variabel yang diukur itu mempunyai hubungan yang baik, ya. Sedangkan external validity nanti menuju kepada inference dari penelitian kita. Pengaplikasian penelitian di populasi atau di ekologi atau di lingkungan, ya. Jadi validity merupakan hal yang penting, ya. Oke, nanti ada content validity, isi dari masing-masing variabel, phase validity, alat ukur yang dipakai oleh si peneliti, ada construct validity, ya. Ini nanti akan menunjukkan seberapa valid penelitian yang kita lakukan. Oke, kita akan lanjut ya, mulai apa itu validity. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, validity merujuk pada seberapa akurat metode pengukuran yang kita lakukan, ya.
seberapa tepat, seberapa appropriate kita bisa mengeneralisasikan penelitian kita ke populasi. Jadi semakin akurat penelitian kita, maka validitinya semakin tinggi, semakin baik. Kalau suatu penelitian itu menunjukkan validity yang cukup baik, validity yang cukup tinggi, maka ini akan menunjukkan bahwa variabel-variabel yang kita pilih untuk sebagai bahan pengukuran itu merupakan variabel yang saling berhubungan, ya, hubungannya cukup baik. Jadi penelitian kita semakin tinggi tingkat kepercayaannya, ya. Kalau misalnya validity-nya kurang atau jelek atau rendah, maka variabel-variabel yang kita pakai untuk sebagai bahan pengukuran itu menunjukkan keterkaitan yang tidak cukup baik, sehingga penelitian kita jadi kurang terpercaya. Jadi percuma kita melakukan penelitian, buat apa? Capek-capek kita lakukan penelitian, tapi tidak bisa dipakai untuk populasi seperti itu. Jadi harus penting, ya, penting ini ya, validity ini sangat penting. Yes. Kita masuk ke construct validity. Apa itu construct validity? Construct validity lebih merujuk pada efektivitas dari tools yang kita pakai dalam penelitian kita. Tools apa yang kita pakai? Baik itu alat ukur, atau kita melakukan interview, atau melakukan wawancara, maka alat ukur yang kita pakai, ya, itu disebut dengan construct validity. Apakah sudah diuji validitasnya dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Itu disebut dengan construct validity. Jadi alat ukur. Jadi construct validity yang dinilai adalah alat ukurnya. Apakah dia alat ukurnya efficacy, efektif, ya, untuk kita pakai sebagai alat pengukuran untuk penelitian kita. Ya, semakin baik, ya, atau semakin menjurus, bukan menjurus ya, semakin precise alat ukur yang kita pakai, maka penelitian yang kita lakukan akan semakin terpercaya. Ya, semakin terpercaya dan menunjukkan realitas yang ada di populasi, realitas yang ada di lapangan. Seperti itu. Ini penting ya. Jadi kalau nanti kalian mau melakukan suatu penelitian, kalian harus lihat alat ukur ini sudah valid atau belum. Sudah ada penelitian validitasnya sebelumnya atau tidak. Ya. Jadi kalau memang belum ada, maka ya pertama kali kita lakukan adalah kita menguji validitas dari si alat ukur itu. Baru kita bisa pakai alat ukur itu untuk penelitian kita. Seperti itu. Ya. Maaf dok, videonya terjeda ya. Antar variabel. Bagaimana hubungan sebab akibat dari masing-masing variabel? Apakah dia saling berhubungan atau tidak berhubungan? Kalau saling berhubungan dan hubungannya itu sangat baik, maka internal validity-nya kita sebut baik. Contoh, misalnya hubungan antara variabel usia dengan penyakit darah tinggi. Ya, dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa usia yang semakin meningkat, maka kecenderungan terjadinya hipertensi akan semakin tinggi. Artinya hubungan sebab akibatnya cukup baik. Nah, ini internal validity-nya baik. Seperti itu. Contoh lagi. Kalau misalnya berat badan dengan penyakit darah tinggi, ya, karena tadi kan usia dengan penyakit darah tinggi. Nah, berat badan tidak menunjukkan semakin tingginya atau semakin beratnya kondisi berat badan seseorang tidak menyebabkan bahwa dia mengalami hipertensi. Artinya gini, internal validity-nya antara masing-masing variabel hubungan kausalnya itu tidak jelas, sehingga dia internal validity-nya kurang.
Seperti itu. Jadi menunjukkan yang disebut dengan internal validity adalah hubungan sebab akibat yang bisa yang terdapat pada variabel-variabel yang kita lakukan penelitian. Ya. Sedangkan external validity adalah hubungan sebab akibat dari variabel yang kita temukan, yang terjadi, yang kita bisa inference-kan, yang bisa kita generalisasikan ke populasi di masyarakat. Setelah kita lihat nih, misalnya hubungan sebab akibat tadi antara usia dengan hipertensi. Kita lihat kita inference-kan ke populasi. Di populasi gimana? Oh, ternyata di populasi juga seperti itu. Usia yang semakin tinggi akan menyebabkan resiko terjadinya hipertensi akan semakin tinggi. Nah, jadi sama, klop. Nah, itu artinya external validity-nya bagus. Oke, kita lanjut. Apa yang disebut dengan phase validity? Phase validity merujuk pada suatu alat ukur atau tools yang kita pakai untuk melakukan suatu pengukuran. Apakah alat ukurnya itu valid atau tidak? Nah, pada phase validity itu sangat tergantung pada observer judgment, pada si operatornya. Kalau operatornya itu tidak mengerti dengan alat ukurnya, maka phase validity-nya jelek. Tapi kalau si operator ini mengerti dengan alat ukurnya, maka phase validity akan baik. Contoh, misalnya kalian udah pernah belajar tentang milestone, pengukuran milestone. Jadi pada orang-orang yang sudah mengerti bagaimana cara menilai milestone perkembangan anak-anak, maka phase validity-nya akan baik. Tapi kalau misalnya kalian dikasih kewenangan untuk menilai tingkat perkembangan anak-anak dengan menggunakan milestone. Nah, ternyata kalian belum ngerti bagaimana cara menggunakan milestone-nya, maka phase validity-nya menjadi jelek karena dinilai oleh observer yang tidak mengerti bagaimana cara menilai dari tools yang digunakan. Seperti itu, ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan sesuai toolsnya sesuai, dan cara penggunaan tools itu juga harus sesuai. Bagaimana cara menilai phase validity? Ada kriterianya, ada prediktifnya, nanti ada predictive future value of criteria, ya. Kemudian ada korelasi antara masing-masing tes. Jadi kita akan menilai validity-nya itu dengan berbagai cara. Oke, sebagai kesimpulan mengenai validity, pertama, ya, bahwa validity itu merujuk pada ketepatan dari inference yang kita buat terhadap hasil penelitian. Jadi apakah hasil penelitian itu bisa kita generalisasikan ke populasi sebenarnya, ya, sehingga apa yang kita dapat itu sesuai dengan kondisi real di masyarakat. Itu yang pertama, yaitu mengenai validity. Yang kedua, validity itu merupakan suatu hal yang mengenai derajat kepercayaan dari suatu penelitian. Validity-nya semakin jelek, semakin rendah, maka derajat kepercayaan terhadap suatu penelitian itu semakin rendah. Ya. Ketiga, validity itu diaplikasikan untuk tujuan yang spesifik. Ya. Apakah alat ukur ini valid untuk sebagai alat ukur suatu penelitian? Alat ukur valid, maka insya Allah penelitian pun valid. Tapi kalau alat ukur tidak valid, maka hasil penelitian pun tidak valid, gitu, ya. Keempat, validity itu merupakan suatu konsep yang suatu kesatuan konsep, ya, bukan solitary konsep, tapi unitary konsep, di mana masing-masing validity itu nanti akan menunjukkan tingkat kepercayaan dari penelitian, gitu ya. Jadi nggak cuma alat ukurnya, tapi validity itu mencakup alat ukur, mencakup si operatornya, mencakup si penelitinya, mencakup cara kerja dari penelitian, kemudian mencakup bagaimana cara pengambilan sampelnya, dan terakhir mencakup kepada inference atau generalisasi dari penelitian. Yang terakhir, validity itu merupakan suatu evaluation judgment, jadi suatu keputusan, ya, bukan assessment. Jadi prosesnya itu disebut assessment, tapi
bagaimana kita menginferenskan atau kita mengenerasikan hasil penelitian itu merupakan suatu judgment. Ya, oke, jelas ya sampai sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada reliability. Apa itu reliability? Jadi reliability ya reliable, artinya apakah pengukuran yang kita lakukan atau instrumen yang kita pakai itu terbebas dari measurement error. Ya, jadi tidak ada error dari alat ukurnya atau tidak ada error dari cara penggunaan alat ukurnya. Dan mengestimasikan skor antara hasil, bukan skor ya, hasil pengukuran itu apakah dia perbedaan ya. Jadi antara satu pengukuran yang satu dengan satu pengukuran yang lain itu apakah terdapat perbedaan. Kalau misalnya dengan repeated pengukurannya, jadi dengan pengukuran berulang, ternyata hasil atau skor dari penelitian itu tidak menunjukkan adanya perbedaan atau perbedaannya sangat minimal, maka disebut reliability-nya baik. Ya, reliability-nya tinggi. Tetapi kalau misalnya kalian melakukan suatu pengukuran, dalam satu pengukuran dengan alat yang sama, hasilnya berbeda jauh, maka reliability-nya jelek. Contoh, misalnya, kita pengen mengukur berat badan dengan menggunakan timbangan berat badan yang yang jarum, ya, yang biasa kita pakai ya jarum. Oke. Kita nimbang sebanyak 4 kali, gitu ya. 4 kali kita lakukan penimbangan. Pertama timbangannya 70. Oke. Turun, terus kita nimbang lagi 2 menit kemudian timbangannya 60, 65. Turun lagi. Kemudian naik timbang lagi, timbangannya 72. Turun, naik lagi. Ternyata terakhir timbangannya 65. Nah, ini antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain itu perbedaannya terlalu jauh. Artinya reliability dari alat tersebut tidak baik. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan reliability bagaimana kita dalam satu pengukuran ya, dalam satu alat itu dengan beberapa pengukuran menghasilkan hasil yang tidak berbeda atau hasilnya sama atau hasil hampir sama, maka itu disebut dengan reliability. Nah, dalam reliability ada beberapa hal yang kita bisa nilai. Yang pertama, menggunakan berbagai set of item pada pengukuran yang sama. Ya, jadi misalnya satu pengukuran tapi beda-beda waktu tadi kayak saya bilang tadi pengukuran berat badan. Jadi dalam satu waktu berbeda pengukurannya. Beberapa kali pengukuran. Itu disebut dengan internal konsistensi. Apakah alat itu konsistensi internalnya baik? Apakah reliability-nya baik? Nah, itu disebut dengan internal konsistensi. Dalam satu waktu dilakukan beberapa kali pengukuran. Yang pertama. Yang kedua, across time atau test retest. Jadi dalam waktu yang berbeda. Misalnya minggu pertama diukur berat badan 65, minggu kedua diukur 65, minggu ketiga 65. Nah, berarti itu reliability baik. Jadi dalam Jadi saya yang ngukur, kemudian Karisma yang ngukur, atau kemudian selanjutnya Vincent yang ngukur. Nah, itu disebut dengan interpreter. Alatnya sama, waktunya sama, tapi berbeda orang. Nah, ada lagi yang alatnya sama, orangnya sama, alatnya sama, tapi berbeda waktu. Itu disebut dengan intrareter. Jadi orangnya sama disebut intrareter. Kalau orangnya beda dengan waktu yang berbeda, orang yang berbeda dengan persatu yang sama disebut dengan interpreter. Jelas ya? Jadi yang reliability itu ada 4. Ada internal konsistensi, ada test retest, ada interreter, ada intrareter. Oke. Nah, ini yang disebut dengan reliability. Jadi reliability itu merupakan hasil dari true subject variability, ya, jadi variabilitas dari si subjek dibagi dengan true subject variability dan measurement error. Hasilnya berapa? Nanti kita akan lanjut. Oke.
Yang pertama kita akan bahas tentang internal konsistensi. Apa itu internal konsistensi? Internal konsistensi itu adalah suatu perbedaan reliabilitas yang di dalam suatu penelitian di mana pengukuran itu dilakukan dalam satu waktu, tapi dilakukan beberapa kali pengukuran. Nah, internal konsistensi ditandai dengan namanya Cronbach alpha atau alpha Cronbach. Alpha Cronbach yang baik itu kalau dia lebih dari 0,7. Ya, lebih dari 0,7. Artinya nanti kalau kalian misalnya ada melihat satu penelitian sebut dengan judulnya test reliability untuk suatu tools ya, misalnya milestone gitu. Nah, kalian yang pertama kalian lihat milestone-nya, lihat alpha Cronbach-nya. Kalau alpha Cronbach-nya lebih dari 0,7 artinya dia reliability-nya baik, bisa dipakai. Tapi kalau alpha Cronbach-nya ternyata 0,2 gitu, ya nggak bisa, dibuang aja alat toolsnya. Ya karena apa? Untuk reliability dia nggak baik. Kalau dia reliability-nya nggak baik, maka nanti akan menghasilkan hasil-hasil yang tidak sama. Hasilnya tidak sama, maka nanti hasilnya adalah validitas eksternalnya itu jadi kurang. Itu kenapa? Karena terlalu bervariatif dan tidak menghasilkan hasil yang cukup dipercaya. Jadi tingkat kepercayaannya menjadi kurang. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi ingat, internal konsistensi kalian harus melihat alpha Cronbach. Oke, sekarang tes retest. Tes retest itu artinya alatnya sama tapi berbeda waktu pengukuran. Ya. Tes retest reliability akan mengevaluasi reliability terhadap waktu yang berbeda. Ini untuk melihat apakah pemeriksaan yang kita lakukan itu valid, apakah alat yang kita lakukan itu memberikan hasil yang sama atau berbeda. Oke. Nah, jenis reliability ini tergantung pada stabilitas dari outcome-nya. Ya. Berat badan 1 minggu berat badan 65. Kemudian nggak mungkin kan dalam satu minggu tiba-tiba berat badannya naik jadi 70, jadi 5 kilo, 6 kilo, nggak mungkin. Tapi mungkin bisa aja terjadi. Tapi yang di populasi itu rata-rata nggak bisa seperti itu. Maka kalau misalnya hasilnya lebih stabil, gitu ya, konstan, maka tes retestnya akan semakin baik. Asumsinya adalah tidak ada perbedaan atau perubahan yang ekstrim dari pengukuran yang kita lakukan. Maka tes retestnya akan kita bilang baik. Seperti itu. Kita lanjut. Inter dan intra. Tadi kita lihat yang kita dari penjelasan sebelumnya, inter adalah orang yang berbeda dalam waktu yang sama. Inter. Sedangkan intra-rater adalah orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Ya. Nah, ini juga ada ininya, ada tandanya, ya. Jadi ada yang kalau untuk kategori data kita sebut namanya kappa koefisien. Kappa. Kalau tadi kan alpha Cronbach, ini alpha koefisien. Untuk data yang kategori. Jadi data kategori, inter-rater dan intra-raternya kita cari yang namanya kappa. Sedangkan untuk data continuous kita sebut ICC, intra-class coefficient, intra-rater. Bagaimana nilainya? Kalau kappa koefisien dan ICC koefisien lebih dari 0,7, artinya rater inter-raternya baik. Ya, oke. Jadi kita pengen lihat sebenarnya untuk inter dan intra-rater ini itu untuk melihat setelah tadi internal konsistensinya baik, ya. Jadi si alat ukurnya itu sudah reliability baik, maka kita harus coba di lapangan, ya. Nah, kita harus mencoba si tools yang ini, alat ukurnya ini kalau dipakai sama si user misalnya dokter satu dengan yang lain, sesama dokter yang megang, hasilnya apakah sama atau tidak. Kalau hasilnya sama, maka nanti kappa koefisien dan ICC-nya itu akan lebih dari 0,7. Tapi kalau kapanya kurang dari 0,7, contohnya 0,5, 0,4, artinya inter-raternya nggak sama. Artinya apa? Kualitas dari satu user dengan satu user yang lain nggak sama. Jadi nggak bisa dipakai. Maka harus dicari kualitas dari si user yang satu dengan user yang lain sama. Gitu.
ya, sehingga akan mendapatkan inter dan intra raternya yang cukup tinggi. Ya. Oke, ini contoh. Reliability and measurement error of visual estimated of passive scapulohumeral abduction. Ini ada examiner A dan examiner B. Berarti ini antara dua rater, bukan intra-rater. Ya, examiner 1 A, examiner B. Oke, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Nah, kalian bisa lihat nih ICC. Kenapa pakainya ICC? Karena dia data continuous. Ya, ini data continuous, maka pakainya ICC, intra-class coefficient. Ya, intra-class coefficient dengan 95% confident interval didapatkan 0,67. Artinya apa? Kalau hasilnya di 0,67, ya, ini sedikit bisa dipercaya. Kenapa? Karena hasil bagus dia kuat 0,7, lebih dari 0,7. Sedangkan hasil dari dia 0,67, ya lumayan bisa dipercaya. Gitu. Jadi kalian harus lihat nih, kalau penelitian yang tentang reliability, maka kalian harus cari tadi kappa, alpha Cronbach, kemudian intra-class coefficient. Oke? Jelas ya? Oke, sampai sini kita selesai kuliah tentang validity dan reliability. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kalian bisa bertanya ya melalui WA group. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Karisma, kedengeran nggak suara saya? Terdengar, Dok. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang lain? Nggak ada pertanyaan? Kita masuk ke yang materi lebih susah lagi ya. Ya, kita masuk materi selanjutnya sebentar.